Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sholat itu merupakan media yang paling efektif untuk pembentukan karakter. Jadi ketika orang ingin membentuk karakternya lebih baik, karakter building, ya, pembentukan karakternya lebih bagus, maka sebenarnya agama sudah menyiapkan sebuah piranti, sebuah ibadah yang fungsinya sangat efektif untuk pembentukan karakter menjadi lebih baik. Ibadah yang dimaksud itu adalah sholat. Jadi saya kira ini garansinya langsung dari Quran. Bahkan beberapa ayat dan hadis Rasulullah juga memberikan penegasan bagaimana sholat itu sangat efektif dalam merubah karakter orang menjadi lebih baik. Ada ayat di dalam Al-Quran, misalnya salah satunya, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, kalau arti teksnya kan, sesungguhnya sholat itu berfungsi mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Makna lebih luasnya apa? Bahwa sholat itu adalah media terbaik untuk membentuk karakter menjadi lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa banyak orang yang sholatnya rutin, sholatnya rajin, tidak pernah meninggalkan sholat, dan komitmennya luar biasa, tapi karakternya tidak pernah berubah, tidak berdampak signifikan terhadap perubahan karakter. Sholat tetap dilakukan, tapi tetap saja dia sangat kikir misalnya. Sholatnya rajin, tetapi kalimat-kalimat dan bahasa ucapannya pada orang lain masih tetap kasar. Sholat dilakukan, tapi hidupnya selalu mengeluh. Gitu. Sholat dilakukan, tapi arogansinya makin tinggi, kesombongannya makin tinggi. Ini sebenarnya hampir dipastikan kalau itu terjadi, sholatnya belum benar. Itu pasti, karena kan garansinya dari Allah. Kalau sholatnya benar, pasti akan berbanding lurus dengan perubahan karakter. Kalau orang sholatnya benar itu, idealnya dia tidak akan lagi menjadi orang yang arogan. Orang sholatnya benar, orang tidak lagi akan menjadi orang individualis. Kalau sholatnya benar, orang tidak akan menjadi orang yang gampang mengeluh. Karena sholat itu sangat efektif. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang melakukan sholat tetapi karakter-karakter buruk tadi belum berubah? Jawabannya sederhana, karena sholatnya belum benar. Kalau bahasa untuk sholat belum benar itu mungkin ini identik dengan sholat khusyuk. Nah, bagaimana supaya sholat itu menjadi benar atau sholat itu menjadi khusyuk dan kemudian ujungnya akan merubah karakter menjadi lebih baik? Ada apa? Ada level, ada tahapan. Saya kira agar karakter ini bisa berubah, maka sholatnya harus khusyuk, harus benar. Dan bagaimana cara sholat khusyuk dan sholat benar itu? Paling tidak ada teori yang bisa kita jadikan satu guidance. Jadi kalau dalam bentuk piramid itu ada 5 level bagaimana menuju sholat yang benar dan sholat yang khusyuk. Level pertama adalah level persiapan. Jadi orang mau sholat itu persiapannya, prepare-nya harus excellent, harus sempurna. Wudunya harus baik, menghadap kiblatnya harus benar, waktunya, timingnya harus tepat gitu. Semua persiapan yang terkait dengan itu. Pakaiannya. Karena apa? Karena ini tahap awal. Setelah persiapannya sempurna, dilakukan secara maksimal, naik ke level yang kedua apa? Sholat dengan gerakan yang baik. Level gerakan. Gimana? Jadi gerakannya harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada tumak nina, ada i'tidal. Nggak boleh kemudian sholat itu irama dan ritmenya terlalu kencang, karena itu sangat tidak berfungsi untuk pembentukan karakter. Jadi gerakan-gerakan dalam sholat itu punya filosofi, punya dampak yang sangat serius terhadap sikap, terhadap pembentukan karakter. Kedua, lalu naik yang ketiga, level yang ketiga adalah sholat dengan bacaan yang benar. Level bacaan, bacaannya harus fasih. Karena bacaan yang baik, bacaan yang fasih akan berdampak pada kelembutan dan cara berpikir kita dalam melakukan sesuatu. Kalau bacaan sholatnya baik, bacaan sholatnya benar paling tidak, maka itu berpengaruh juga pada tingkat kekhusyuan salat. Jadi, nah kalau sudah persiapannya benar, gerakannya benar, kemudian bacaannya benar, apakah itu sudah disebut sebagai sholat? Ternyata belum, itu baru latihan sholat. Lalu bagaimana supaya sholat itu khusyuk? Naik ke level yang keempat. Apa itu? Level pikiran dan akal. Akal dan pikiran. Maksudnya apa? Sholat dengan akal dan pikiran kita. Jadi fokus. Jadi ketika orang sholat itu
pada level keempat menghadirkan semua pikiran kita fokus dalam melaksanakan sholat dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, level yang tertinggi, dan ini luar biasa kalau orang sudah pada tingkat kelima. Bagaimana kelima? Itu sholat dengan hati dan perasaan. Jadi level hati dan perasaan. Kalau sudah sholatnya menggunakan hati dan perasaan, maka ini sangat efektif. Akan menumbuhkan sholat yang khusyuk. Sholat yang dengan kekuatan khusyuk akan menafikan kegalauan, akan menafikan keburukan, akan menafikan rasa depresi, dan seterusnya. Nah, ketika 5 level ini dilakukan secara holistik, secara sempurna, secara komprehensif, maka jadilah sholat itu menjadi sholat yang benar, sholat yang khusyuk. Kalau sholat yang khusyuk, maka itu berdampak pada perubahan karakter. Jadi artinya apa? Kalau orang tetap sholat tiap hari, rajin melakukan sholat, lagi-lagi kemudian tidak ada perubahan, dia tetap bakhil, dia tetap kikir, dia tetap sombong, dia tetap dengki, padahal dia sholat. Hampir dipastikan itu sholatnya belum benar. Mudah-mudahan dengan latihan sholat khusyuk dengan 5 level tadi akan bisa membantu kita menciptakan sholat yang terbaik, sehingga sholat yang kita lakukan benar-benar punya dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap mental kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.